Oke, sekarang kita lanjutkan untuk membahas sifat yang ketiga. Kita buktikan sifat yang ketiga ya. Sifat yang ketiga itu terkait adanya unsur 0. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa nolnya F ya, ada di F ya. Lapangan punya unsur identitas terhadap penjumlahan. Akibatnya apa? Ini semua kita buat 0 itu ya, pasangan terurut dengan n unsur yang intinya 0 semua itu ada di V. Nah, sekarang baru kita tunjukkan ya. Kita ambil kita klaim bahwa apa? Kita harus kasih tahu dulu ya, apa kira-kira kandidat unsur identitasnya pada ruang vektor itu. Kita temukan dulu karena apa? Sifat identitas apa? Terdapat suatu identitas. Jadi Anda cari dulu identitasnya apa. Dan identitasnya apa? Dan harus Anda jamin bahwa identitas itu ada di ruang vektor itu. Kita sudah jamin ya, si 00 ini ada di ruang vektor. Sekarang kita tunjukkan apa? Untuk setiap unsur di V berlaku, ini saya bilang 0V ya, berlaku 0V tambah X sama dengan 0V tambah X sama dengan X. Kenapa saya tidak perlu X tambah 0V? Karena kita sudah tahu operasi tambahnya bersifat komutatif pada sifat 1. Oke. Sekarang kita mulai buktikan. Tulis itu apa? Karena X anggota V, kita tulis X1 sampai Xn. Itu ya, maka 0V ditambah X itu akan jadi apa tuh? 0 ditambah X1 tambah X2 sampai 0 ditambah Xn. Nah, ini dengan apa? N. Ini adalah X. Ya. Nah, karena ini, ingat ini berlaku untuk sebarang unsur kan? Karena ini berlaku untuk sebarang unsur ya. Sebarang unsur di V, ya maka sifat ketiga terbukti. Oke, sifat ketiga kita sudah bereskan. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat yang keempat ya. Sifat yang keempat itu adalah apa? Menunjukkan kalau punya inverse. Pertama kita ambil barang X anggota V. Kita tulis X-nya itu adalah Xn, di mana ini anggota lapangan. Nah, perhatikan bahwa ya XI anggota F, maka inverse dari XI terhadap operasi tambah diperoleh kalau kita buat yang namanya Y yang isinya adalah inverse dari X1, inverse dari X2 sampai inverse dari Xn terhadap operasi tambah, maka ini jelas anggota V. Nah, baru kemudian kita klaim Y itu inverse atau balikan X. Tinggal kita cukup jumlahkan ya. Ya, X tambah Y
pasangan terurut X1 sampai Xn dan pasangan terurut dari inverse X1 sampai inverse Xn terhadap operasi tambah. Maka ini jadinya inverse X1 sampai Xn ditambah ya, ini jadinya apa? 0, maka ini adalah dari vektor. Berarti kita menemukan apa? Kalau kita ambil sebarang unsur di ruang vektor, ada inverse-nya di ruang vektor itu juga. Jadi sifat 4 terbuka dia. Nah, ini sifat 4. Masih ada 4 sifat lagi yang perlu kita buktikan. Anda perlu buktikan semua. Jadi ini pekerjaannya cukup banyak. Gitu ya. Nah, yang kedua apa? Yang kelima apa? Kita ambil sembarang apa? Ambil sembarang X anggota V. Gitu ya. Tulis Nah, sekarang apa yang terjadi dengan kalau kita kalikan 1 di lapangan dengan X? Ini akan jadinya apa? Berdasarkan definisi, ini akan jadinya ini ya. 1 apa? 1 Xn. Ini jadinya apa? Ya, masuk satunya. 1F dikali X1 sampai 1F dikali. Nah, berdasarkan ini perkalian pada lapangan. Ya, berarti jelas hasilnya adalah apa? Ya, ini X1 sampai Xn dx. Selesai ya. Kita sudah membuktikan sifat yang kelima. Sekarang sifat yang keenam. Sifat yang keenam, gitu ya. Kita membuktikan kalau apa? Tadi kita kalikan skalar dulu, kedua skalar kita kalikan baru kita kalikan dengan unsur pada ruang vektor, sama saja dengan salah satu kita kalikan dulu baru kita kalikan yang lain. Coba ambil sebarang A dan B, kita bilangnya anggota F, dan sebarang anggota ruang vektor kita namakan X. Jadi kita kalau ambil X, maka kita tulis X-nya apa? X1 sampai Xn. Nah, AB kita kalikan skalar terhadap F, ini kan jadinya apa? Ini AB dikali 1 N. Ya, ini akan jadinya apa ini? Ya, AB. Ya, AB X1 sampai AB Xn. Ingat, perkalian pada lapangan itu bersifat asosiatif. Maka kita bisa menuliskan seperti ini ya. Ini jadinya apa? A dikali Bx1 sampai A dikali Bxn. Oke. Nah, ini kan sama dengan apa? A dikali B1 sampai Bxn. Yang mana ini adalah apa? Ya, ini sama dengan A dikali apa? Ya, B kali X. Iya. Sifat yang keenam. Nah, ini semua menggunakan sifat apa? Sifat pada lapangan. Jadi Anda butuh menguasai pengetahuan sebelumnya yang sudah Anda pelajari di aljabar 2 terkait lapangan. Gitu ya. Sifat 3, 4, 5 sudah. 6 juga sudah. Coba kita ke sifat yang ketujuh ya. Yang ketujuh adalah apa? Oke. Kita ambil X dan Y di ruang vektor sebarang dan A lapangan sebarang juga. Ya, kita tulis X-nya bagaimana, Y-nya bagaimana ya. X-nya itu X1 sampai N, Y-nya itu Y1 N. Oke, sekarang apa yang terjadi? Kalau kita kalikan A, ya, skalar A terhadap penjumlahan dari
vektor X dan Y. Nah, ini kita tahu, ini kan sama saja dengan apa ya? A dikali Y1 sampai 1 XN tambah YN. Nah, ini kalau kita kalikan, kita dapat apa? Ya ini, A dikali X1 tambah Y1 sampai A dikali XN ditambah YN. Nah, ingat, lapangan juga punya sifat distributif ya. Maka ini akan menjadi apa? Ini sama saja dengan AX1 tambah AY1 sampai AXN ditambah AYN. Ini Anda harus sifat semua ya. Ini menggunakan sifat apa? Sifat distributif pada lapangan. Gitu ya. Tanpa sifat itu kita tidak bisa berproses seperti ini. Ingat ya, yang kita operasikan belum tentu bilangan. Kita cuma notasikan sebagai apa? X1 sampai XN. Kita tidak tahu apakah itu. Ya. Ini kita bisa tulis sebagai apa? Berdasarkan operasi tambah pada ruang vektor ini sebagai apa? X1 AXN tambah. Nah, ini adalah apa? Ya, ini 9A dikali X. Sifat yang ke-8 pun ini serupa dengan caranya sifat 7. Ya, Anda bisa coba kerjakan. Jadi, karena kita sudah menunjukkan bahwa V dengan lapangan, seperti pada contoh 1 halaman 8, memenuhi semua aksioma ruang vektor, semua sifat ruang vektor, maka kita punya kesimpulan kalau apa? V itu ruang vektor F. Jadi ya, seperti itu. Nah, kalau Anda mau lihat, contoh cukup banyak ya disediakan di buku. Cukup banyak. Jadi Anda bisa perhatikan, ada contoh 2, ada contoh 3, ya ada hampir 7 contoh yang diberikan. Gitu ya, saya sudah membahas 1, kemudian kita coba melihat ini ya, kita coba melihat contoh yang ketiga. Kita coba lihat contoh yang ketiga ya. Kita bahas dulu contoh yang ketiga. Ya, saya akan bahas 2 contoh yang menyatakan bahwa himpunan tersebut dengan lapangan, dengan operasinya adalah ruang vektor. Dan juga saya akan berikan contoh di mana ada suatu himpunan dengan lapangan, dengan operasinya, tapi tidak memenuhi sifat ruang vektor. Gitu ya. Oke, kita coba. Kita coba contoh 3. Contoh 3 itu dibilang apa? Kita punya, misalkan, S itu suatu himpunan tak kosong ya. Ya, terus F itu suatu lapangan. Terus kemudian didefinisikan apa? Suatu ini ya, F, biasanya dikatakan F bagus, F cantik. Ya, himpunan F bagus S, F itu adalah apa? Ini sebenarnya adalah himpunan, saya tulis F kecil ya. F kecil ini ada apa? F kecil ini adalah fungsi dari himpunan tak kosong S ke lapangan F. Gitu ya. F itu. Jadi si F bagus ini dari S, F itu adalah himpunan semua fungsi yang mungkin dari himpunan S ke lapangan F. Oke. Gitu ya. Terus kemudian gitu ya, dikasih tahu gitu ya. Kalau kita punya, misalkan kita punya F dan G itu anggota si F bagus ini. Gitu ya. Terus F dan G ini, fungsi F dan G ini dikatakan sama. Ingat ya, ingat fungsi, 2 buah fungsi dikatakan sama jika apa? Peta dari setiap daerah asal untuk kedua fungsi itu sama. Jika apa? Ya F1 sama dengan GE1 untuk setiap S1 ini apa? Unsur di domain atau daerah asal.
untuk kesamaan. Sekarang kita definisikan operasi tambahnya apa? Operasi tambahnya seperti fungsi biasa. Kalau kita jumlahkan fungsinya, jadi ya baru kita petakan, itu sama saja dengan apa? Ya hasilnya. Jadi ya peta dari penjumlahan kedua fungsi itu adalah apa ya? Peta dari masing-masing kita jumlahkan. Terus kalau kali skalarnya bagaimana? Kalau kita ambil unsur A pada skalar dan kita kalikan gitu ya. Kita kali skalar, terus kemudian kita petakan, itu sama saja seperti apa? Gitu ya, kalau kita kali skalar kan fungsi itu, kemudian kita petakan, gitu ya, itu sama saja dengan apa? Kalian petakan dulu fungsi itu terhadap si S, setelah itu dikalikan dengan skalar. Kenapa? Karena si Fs ini udah anggota lapangan. Ingat ya, saya perhatikan, saya mau bilang ini penjumlahan pada lapangan. Ini juga perkalian skalar pada, ini juga perkalian pada lapangan. Nah, kalau yang ini penjumlahan pada ruang vektor. Ini juga di sini kali skalar pada ruang vektor. Didefinisikannya seperti ini. Nah, itu perlu perhatikan. Sekarang pada contoh 3 dia bilang apa? Ya, F cantik S, F atau F bagus S, F itu adalah apa? Adalah suatu ruang vektor lapangan. Ruang vektor maka apa? Kita perlu tunjukkan. Ya, saya rasa sifat 1, sifat 2, dan juga ya sifat 1 dan sifat 2 cukup mudah ya. Jawabannya apa? Ya ini suatu ruang vektor. Buktinya bagaimana? Saya lewatkan sifat 1 dan sifat 2 ya. Anda bisa coba. Ini cukup mudah. Sekarang kita coba lihat ke sifat yang ketiga. Sifat 3 apa? Eksistensi dari suatu unsur identitas. Gitu ya. Nah, sekarang kita pikirkan apa kira-kira unsur identitas dari himpunan F bagus ini dengan operasi yang di atas dengan atas lapangan F ini. Apa unsur identitasnya? Kita perhatikan. Nah, coba kita lihat ya. Di sini saya buat apa? Saya klaim. Saya bilang ya. Saya bilang H bar gitu ya. Ya, suatu fungsi dari S ke lapangan F dengan apa? Kalau H bar F itu adalah akan ke nolnya si lapangan, itu merupakan suatu identitas di ruang vektor si F bagus tadi. Itu adalah unsur identitasnya. Nah, kalau kita mau membuktikan suatu fungsi yang kita buat ini unsur identitas, yang pertama kita jamin dulu kalau apa? Jamin apa? H itu ada di F bagus tadi. Kalau tidak ada ya tidak guna. Gitu ya, walaupun memenuhi sifat identitas. Kita harus tunjukkan. Oke. Apakah H itu fungsi? Gitu ya. Kabar jelas fungsi. Ya. Fungsi ya. Maka apa? Lebih lanjut kita lihat si H bar itu apa? Adalah fungsi 0. Yang semuanya dipetakan ke apa? Nolnya daerah kawan, yaitu apa? Si lapangan. Nah, sekarang tinggal kita tunjukkan. Ambil barang unsur di F bagus tadi. F kecil. Nah, sekarang apa yang terjadi jika kita jumlahkan? F kecil ditambah H bar itu. Ya, kalau kita petakan dengan S, terus ambil sembarang fungsi dan sebarang unsur. Dan sebarang unsur di
domain. Nah, kalau kita petakan berdasarkan definisi penjumlahan ini sama dengan apa? Ini sama dengan fs ditambah h bar s, petanya fs, h bar s, petanya apa? 0. Nah, karena ini anggota fs ini, kita tahu kalau sudah dipetakan terhadap f, ya unsur si domain ini jadinya apa? Ini apa? Anggota lapangan. Ya kalau dijumlah ya pasti jadinya lagi. Ya unsur identitas ya terpenuhi. Jadi kalau apa? Kabar itu identitas di si himpunan ruang vektor tadi f bagus, f, sifat 3 memenuhi. Seperti itu. Nah, sifat 4 Anda coba. Ya. Sifat 4 Anda coba sendiri. Itu ya, saya tidak menunjukkan semuanya. Gitu ya. Setelah sifat 4, kita coba lihat sifat yang kelima. Coba perhatikan ya. Sifat yang kelima apa? Kita ambil sembarang anggota ruang vektornya. Kita namakan f kecil ya, ambil sembarang fungsi dari f bagus. Sekarang, apa yang terjadi? Kalau kita kalikan skalar satuan dari unsur identitas terhadap perkalian dari lapangan dengan si f, ya, baru kita petakan s, apa yang terjadi? Ini berdasarkan definisi sebenarnya apa? Ya, ini anggota lapangan kalau dikali dengan 1 karena identitas jadi rumusnya sendiri. Si f itu singkat, gitu ya. 6-nya Anda bisa coba. Saya coba ya, 7 dan 8. Saya pilih salah satu. Saya mencoba sifat yang ke-8 saja. Ya. Kita lakukan apa? Kita ambil sebarang 2 unsur di lapangan. Dan kita ambil satu unsur. Kita namakan f kecil di ruang vektornya. Ya, yang terjadi. Kita jumlahkan dua skalar, baru kita aksikan dengan si fungsinya. Terus kemudian kita petakan apa yang terjadi. Ini berdasarkan definisi, ini sama saja dengan apa? Ditambah B, baru kita berdasarkan operasi distribusi pada lapangan, ini kita punya apa? Ini kita dengan A dikali Fx ditambah B dikali Fs. Berdasarkan definisi, ini kita dengan apa? Jadi ya, yang butuh kita tunjukkan apa itu tadi? Kalau kita jumlahkan skalarnya, baru kita aksikan kepada fungsinya, kita kalikan skalar pada fungsinya. Apakah sama dengan masing-masing kita kalikan skalar, baru kita jumlahkan. Ternyata sama ya, kita sudah ketemu. Berarti kita sudah tunjukkan, karena sifat 1 sampai sifat 8 memenuhi, sifat 7 kembali lagi Anda coba tunjukkan ya. Coba tunjukkan sebagai latihan. Dari situ ya kita memenuhi. Kita peroleh bahwa apa? Ya si contoh 3 itu tadi merupakan apa? Suatu ruang vektor. Ya, nah sekarang kita bahas yang bagaimana contohnya seperti apa yang bukan merupakan ruang vektor. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat contoh yang mana himpunan itu dengan lapangannya tidak membentuk suatu ruang vektor, atau ya tidak jadi ruang vektor gitu ya. Berarti ada suatu sifat yang dilanggar. Nah, satu hal yang perlu saya beritahu kepada kalian,
Kalau mau menunjukkan suatu ruang vektor, maka apa? Kita harus menunjukkan bahwa ya himpunan tersebut dengan lapangan, dengan kedua operasi itu, operasi tambah dan kali skalar, harus memenuhi 8 aksioma. Tapi kalau untuk menunjukkan tidak ruang vektor, gitu ya, untuk menunjukkan bukan ruang vektor, itu maka apa? Cukup tunjukkan apa? Salah satu sifat tidak dipenuhi. Cukup itu. Oke, kita akan lihat ya seperti apa. Kita coba lihat contoh yang ke-6. Kita lihat contoh 6. Gitu ya. Kita buat himpunan S itu isinya ini ya. Himpunan pasangan terurut A, B, di mana A dan B-nya itu bilangan real. Terus lapangannya apa? Lapangan kita adalah bilangan real. Ingat, bilangan real itu himpunan bilangan real lapangan ya. Nah, jangan sampai lupa. Nah, terus kemudian kita definisikan operasinya. Operasi tambahnya begini. Kalau saya ambil dua unsur, gitu ya, namakan A1, A2, dan B1, B2, kalau saya jumlahkan, itu jadinya kayak gini. 1 tambah B1, sorry, ini belum dikurung. 1 tambah B1, dan A2 kurang B2. Gitu operasinya. Dan kalau kita kali skalar, itu kalau kita kali skalar, C terhadap A1 dan A2, A1, A2 itu akan jadi apa? C A1, C A2. Nah, sekarang kita tunjukkan. Di sini dia bilang apa? Klaim S itu bukan ruang vektor atas bilangan real. Yang bukan ruang vektor. Maka apa? Cukup ditunjukkan bahwa ini tidak ada koma di sini. Kita cukup apa? Menunjukkan bahwa apa? Cukup ditunjukkan bahwa S gitu ya, dengan lapangannya si R dan operasi tambah sama kalinya tidak memenuhi satu atau beberapa sifat ruang vektor. Jadi itu ya, cukup menunjukkan kalau himpunan tersebut tidak memenuhi satu atau beberapa. Cukup satu saja. Saya tidak perlu tulis beberapa ya, mohon maaf. Cukup menunjukkan apa? Tidak memenuhi satu sifat ruang vektor. Nah, sifat yang mana? Anda lihat dari operasinya. Kira-kira mana yang membuat tidak terpenuhi? Nah, di sini saya akan menunjukkan bahwa si himpunan S ini tidak memenuhi sifat pertama dari ruang vektor. Tapi buktinya bagaimana caranya? Buktinya apa? Dengan metode kontradiksi. Bukti dengan kontradiksi. Kita andaikan S suatu ruang vektor atas bilangan real, gitu ya, dengan operasinya, gitu ya. Kalau andaikan S ruang vektor, ya berarti kalau S ruang vektor akibatnya
Akibatnya apa? Akibatnya ya S itu memenuhi 8 sifat vektor. 8 sifat. Nah, sekarang pilih X-nya gitu ya. Saya pilih X dan Y, anggota S dengan X-nya itu saya pilih 5,4 dan Y-nya saya pilih 2,0. Sekarang tinjau sifat yang satu. X tambah Y apa yang jadi? Berarti X tambah Y berarti apa? 5,4 ditambah 2,0. Berdasarkan definisi, maka ini hasilnya apa? 5,4 tambah 2,0 jadinya apa? 5 tambah 2 dan 4 kurang 0. Jadinya apa? 7,4. Tapi apa yang terjadi dengan Y tambah X? Itu jadinya apa? 2,0 tambah 5,4 jadinya apa? 2 tambah 5 terus 0 kurang 4 dapatnya apa? 7, negatif 4. Ya artinya apa? Ya ini kedua ini gimana? Tidak sama. Nah, hal ini kontradiksi. Kontradiksi dengan apa? Dengan fakta S itu ruang vektor atas lapangan bilangan real. Nah, karena kontradiksi, maka terbukti bahwa apa? S itu bilangan real. Berarti ya, pakai kontradiksi. Andaikan ruang vektor. Kalau andaikan ruang vektor memenuhi semua sifat. Kalau memenuhi semua sifat, apa yang terjadi? Ya, tinggal kita tunjukkan bahwa kita ambil contoh, gitu ya, dan kita tunjukkan kalau ada sifat yang tidak memenuhi, selesai. Kontradiksi, beres. Itu ya, itu salah satu contoh. Nah, itu tadi saya sudah berikan contoh yang ruang vektor dan bukan ruang vektor. Kemudian nanti saya akan membahas sedikit terkait teorema 1.1, akibat 1, akibat 2, dan juga teorema 1.2. Oke, saya akan berikan di video selanjutnya. Terima kasih.